Selamat malam Bapak Ibu semua, teman-teman. Senang sekali bisa kembali berkumpul untuk membicarakan salah satu psikologi timur yang paling dekat dengan kita, yaitu psikologi Jawa. Di Jawa sini ada satu pemikir, bisa kita katakan satu psikolog, orang yang paham psike. Psike itu bahasa Yunaninya jiwa. Di sini ada orang yang memahami psike atau jiwa itu dengan meneliti jiwanya sendiri atau psikenya sendiri. Tokoh yang saya maksud bernama Ki Ageng Suryo Mentaram, atau yang dalam komunitas Kawruh Jiwo seringkali disingkat dengan nama KAS. Kita akan membicarakan psikologi yang disampaikan oleh Ki Ageng Suryo Mentaram di Jawa sini. Nah, mungkin ada atau banyak di antara peserta malam ini belum tahu bahwa selama ini kami sudah banyak membicarakan tentang ajaran Timur, dan saya akan merefresh sedikit, menyegarkan sedikit tentang beberapa dari ajaran Timur atau psikologi Timur yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Beberapa minggu lalu kita sudah berbicara tentang psikologi yoga. Psikologi ini juga banyak disalah mengerti. Orang seringkali menganggap yoga itu sama dengan melipat badan. Itu bukan yoga, itu olahraga. Dari tradisi leluhur kita di timur, yoga itu diartikan sebagai cita tanpa vritti. Cita itu kesadaran, vritti itu getaran-getaran, goyangan-goyangan. Nah, yoga adalah kondisi kesadaran manusia yang sudah tidak ada lagi vrittinya, nggak goyang-goyang lagi, nggak ada riaknya, nggak bergelombang lagi. Itulah arti orisinal dari yoga. Jadi seorang yang benar-benar mendalami yoga pasti paham bahwa yoga itu bukan melipat badan, bukan mencungkir balikkan badan, tapi membuat kesadarannya menjadi tenang betul, sampai-sampai tidak lagi ada riak di dalam kesadarannya. Kita juga sudah membicarakan psikologi Buddhis yang dulu kita istilahkan psikologi kekosongan, atau dalam bahasa Jawa psikologi kasunyatan. Dalam psikologi Buddhis atau kasunyatan itu penting sekali untuk sampai pada kondisi sunya. Sunya itu kondisi di mana kita sadar bahwa segala sesuatu berubah. Nggak perlu lengket sana-sini, nggak perlu lengket pada orang ini, pada orang itu, pada benda ini, pada benda itu, pada pikiran ini, pada pikiran itu, perasaan ini, perasaan itu. Semua itu memang ada, tapi kita nggak perlu lengket ke situ, karena semua itu pasti berubah. Nggak ada yang tetap di alam semesta ini, semuanya berubah. Siapapun yang sampai pada kesadaran bahwa semuanya berubah, paham apa itu sunya. Nah, kita sudah lihat itu ketika membicarakan psikologi kasunyatan. Minggu lalu kita juga bicara tentang psikologi sufi. Dalam psikologi ini diajarkan tentang pentingnya membersihkan hati kita masing-masing, karena di situ ada banyak kotoran yang menempel karena emosi-emosi negatif yang kita pelihara. Tempelan-tempelan itu kalau nggak dibersihkan hati kita makin kotor. Karena itu psikologi sufi itu
mengajarkan pentingnya membersihkan hati yang sudah ketempelan emosi-emosi negatif. Kalau hati itu dibersihkan, pelan-pelan dia menjadi mengkilap. Begitu hati mengkilap, dia bisa memancarkan yang disebut dalam bahasa Inggris itu divine love, cinta ilahi. Nah, hari ini kita lebih dekat lagi. Kita mau membicarakan Kauru Jiwo, pengetahuan tentang jiwa. Kalau jiwa ini diketahui sampai sedalam-dalamnya, maka secara alami nantinya kita bisa memancarkan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan bejo itu sebenarnya hanyalah produk alami yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah memeriksa dirinya sendiri, mengenali jiwanya sendiri sampai sedalam-dalamnya. Nah, hari ini fokus kita pada Kauru Jiwo ini. Kauru Jiwo, apa itu? Ini istilah Jawa yang berarti pengetahuan tentang jiwa. Ajaran tentang pengetahuan jiwa ini diawali dari salah satu tokoh yang sebenarnya sudah sangat terkenal di Jawa ini, yang bernama Ki Ageng Suryo Mentarang. Ini foto yang saya tampilkan diambil tahun 1952 sepertinya, ketika Ki Ageng Suryo Mentarang mendapat undangan ke istana dan diterima oleh presiden kita yang pertama waktu itu, Soekarno. Beliau adalah tokoh sentral, peletak dasar dari ajaran Kauru Jiwo ini. Nah, sebenarnya sudah cukup banyak ya buku-buku yang membicarakan tentang pandangan hidup. Biar nggak terlalu panjang saya menyebutnya Ki Ageng Suryo Mentarang, kita sepakat saja menyingkatnya menjadi KAS, sehingga lebih mudah mengucapkannya. Sudah banyak sekali buku yang membicarakan tentang pandangan hidup KAS ini. Nah, yang paling kiri itu buku yang dipegang oleh mahasiswi yang berbaju merah itu. Di depannya juga ada buku-buku lain dari Suryo Mentarang, itu teks dalam bahasa Jawa asli. Nah, teks-teks dalam buku-buku di samping kanan ini sudah berbahasa Indonesia. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang kurang familiar dengan bahasa Jawa dan ingin paham pemikiran dari KAS, sudah sangat dimudahkan. Sudah banyak sekali buku-buku bahasa Indonesia yang bisa dijadikan pintu masuk. Bahkan buku-buku yang berbahasa Jawa orisinal itu sudah diterjemahkan. Sewaktu saya ke Jakarta bertemu dengan putra dari Ki Ageng Suryo Mentarang, Ki Grangsang, saya diberi satu buku yang tebal yang sudah merupakan kumpulan dari teks-teks Jawa yang asli itu disatukan menjadi buku yang kelihatannya sangat tebal. Tapi kalau ingin buku yang versi terpisah-pisah seperti itu juga masih ada, saya pikir, di Jogja ya. Waktu itu saya mendapatkannya ketika mengikuti satu acara tahunan di sana yang diberi judul Sekolah Kauru Jiwo sepertinya ya. Nah, itu sekilas informasi literatur yang bisa dibaca. Tidak hanya orang-orang lokal yang mulai menghidupkan kembali ajaran Ki Ageng Suryo Mentarang, sebenarnya dulu sudah ada peneliti-peneliti luar yang melihat bahwa ada ajaran mulia yang perlu diangkat. Bahkan dari Perancis sana ada seorang peneliti yang sampai ke sini, namanya itu Marcel Bonneff. Dia menulis artikel dalam bahasa Perancis yang berjudul Ki Ageng Suryo Mentarang, Prince et Philosophe Javanais. Ki Ageng Suryo Mentarang, pangeran dan filsuf Jawa. Kok disebut filsuf ya? Enggak masalah. Karena dia juga berbicara tentang
kebenaran jiwa manusia yang terdalam yang seringkali dibicarakan oleh para filsuf. Dari Jepang juga ada seorang peneliti yang bernama Someya Yoshimichi. Dia juga menulis artikel tentang Ki Ageng Surya Mentara, diberi judul How Did the People Get Happiness Through Learning the Philosophy of Ki Ageng Surya Mentara. Bagaimana orang-orang mendapatkan kebahagiaan dengan belajar filsafat Ki Ageng Surya Mentara. Nah, ini sedikit catatan atau rekaman atau memori saya terkait Kauru Jiwo. Saya ulangi, catatan atau rekaman atau memori saya terkait Kauru Jiwo. Gambar yang di sebelah kiri itu Ki Krangsang ketika saya berkunjung ke sana. Yang sebelah kanan itu ketika saya diajak ke depan untuk berbicara oleh Ki Pras waktu itu ya. Jadi saya berbicara dan rupanya di depan ada juga Pak Hadi, dosen dari UGM yang ikut menghidupkan ajaran KAS di lingkungan UGM. Nah, saya ulangi lagi, kata penting yang akan sering kita dengarkan hari ini yaitu catatan. Ini istilah yang kadang-kadang kalau saya ngajar di kampus dipertanyakan oleh mahasiswa. Mahasiswanya bertanya, kok bilangnya catatan ya? Nah, untuk memudahkan pemahaman itu saya mengganti catatan itu kadang-kadang dengan istilah rekaman atau memori. Karena asosiasi anak-anak sekarang ketika mendengar catatan itu berarti sedang menulis sesuatu. Nah, demi kejelasan buat generasi sekarang saya membunyikan secara bervariasi istilah catatan ini dengan rekaman atau memori. Jadi tolong sepanjang obrolan kita hari ini biasakan dengan istilah catatan. Catatan itu ya rekaman, ya memori yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, ini catatan pengalaman saya tentang Kauru Jiwo yang masih sangat sedikit dan mungkin jauh lebih sedikit dari kebanyakan Bapak Ibu yang hadir dalam sesi kita hari ini. Dengan catatan yang sedikit itu, saya akan berbagi apa yang saya mengerti tentang Kauru Jiwo. Mari sekarang kita masuk ke dalam Kauru Jiwo. Istilah yang lebih lama namanya Kauru Bejo, Kauru Kebahagiaan, yang kemudian menjadi Kauru Jiwo dan juga kadang-kadang dibunyikan Kauru Roso. Kenapa Kauru Jiwo disamakan dengan Kauru Roso? Mari kita lihat lebih dekat. Ketika kita ingin berbicara tentang jiwa, kita masuk ke suatu wilayah yang tidak kelihatan. Dalam istilah lainnya itu tidak kasat mata. Saya ini bisa terlihat, Bapak Ibu juga bisa saya lihat, laptop depan saya bisa saya lihat, termasuk buku-buku yang sedang ada di sekitar saya sini, semuanya kelihatan. Tapi ada di dalam diri saya ini sesuatu yang hidup tapi tidak kelihatan. Untuk memahami itu, saya butuh yang namanya rasa. Tanpa rasa, saya tidak mungkin bisa mengakses apa saja yang ada di dalam jiwa atau dunia yang tidak kelihatan di balik badan saya ini. Tanpa rasa, tidak mungkin saya tahu ada apa di dalam jiwa saya. Karena itu, mengetahui tentang jiwa sebenarnya bersinggungan betul dengan mengetahui tentang rasa. Nah, bagi orang Jawa, rasa ini sangat-sangat penting, sangat-sangat sentral. Kita lihat sedikit beberapa pandangan yang kita temui tentang rasa ini. Dalam buku atau kitab Wirid Hidayat Jati, di situ ada pernyataan yang
sebenarnya bisa menggambarkan betapa sentralnya rasa ini bagi orang Jawa. Sajatine manungso iku rasaning sun, lan ingsun iki rasaning manungso. Sejatinya, sesungguhnya manusia itu rasaku, ini sabda Tuhan ya, dan aku ini adalah rasanya manusia. Nah, di sini jelas sekali bahwa rasa itu sentral betul bagi manusia. Pada suatu saat saya melakukan penelitian tentang wayang yang membuat saya harus datang menemui Ki Mantep Sudarsono karena penelitian saya itu tentang Dewa Ruci. Ketika bertemu saya bertanya tentang apa toh rasa itu. Beliau mengatakan seperti ini, rahso, dia nggak membunyikannya rohso, tapi dia sedikit mengubah cara membunyikannya menjadi rahso itu darah, rah itu getih, getih itu darah, jadi rahso itu getih. Kalau orang tanpa getih ya mati Thomas, tanpa darah kan kita mati. Wong kok tanpa wong kok tanpa rahso podo karo wong mati. Lagi-lagi pernyataan ini mau mengatakan intinya manusia itu rosso atau raso, variasi bunyinya seperti itu ya. Kalau kita buka bukunya Magnus Suseno, Etika Jawa, kita akan menemukan tulisan ini. Rasa merupakan kata kunci Jawa. Dalam rasa ada sifat numinus. Numinus ini bahasa Latin yang artinya itu mencengangkan, memukau, menakjubkan, membuat kita terpesona. Rasa ini bisa membuka banyak realitas, bahkan sampai realitas terdalam bisa dibuka oleh rasa ini. Dalam rasa, orang Jawa mencapai kauruh sangkan paraning dumadi, pengetahuan tentang asal dan tujuan apa saja segala sesuatu. Nah, pengertian tentang asal dan tujuan segala sesuatu itu bisa dicapai dengan piranti atau alat yang namanya rasa. 3 pernyataan ini saya kira sudah cukup untuk mengatakan kepada kita bahwa bagi orang Jawa rasa itu super penting, sangat sentral untuk memahami dunia batin manusia, dan rasa itu juga yang dimunculkan dalam ajaran khas ketika kita ingin memahami jiwa manusia. Nah, sekarang bagaimana kauruh jiwo atau kauruh roso itu bisa muncul? Kita harus berkenalan sekilas dengan ajaran Ki Ageng Suryo Mentaram dengan mengenal sosok atau figur khas ini. Saya nggak akan membicarakan secara panjang lebar, itu sudah banyak sekali bisa kita temukan dalam buku-buku tentang ajaran Ki Ageng yang beredar. Dalam buku Matahari dari Mataram ini ada di situ, dalam bukunya Rian Sugiarto juga ada di halaman 25 kalau sempat membacanya. Nanti di situ bisa dibaca tentang kilasan riwayat hidup Ki Ageng Suryo Mentaram, ditambahkan dengan informasi tentang lahirnya ajaran kauruh jiwo ini. Di sini saya hanya menyajikan versi sangat pendeknya dengan tujuan membuat latar sebelum kita membicarakan ajaran inti dari Ki Ageng Suryo Mentaram, khususnya ajarannya yang sangat relevan dengan disiplin yang saya pelajari, yaitu psikologi. Saya mulai dengan memperkenalkan bahwa Ki Ageng Suryo Mentaram ini adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7, lahir tahun 1892. Di masa kecilnya, beliau
sudah bingung melihat manusia. Kondisi bingung ini rupanya dari waktu ke waktu semakin mengalami peningkatan. Sampai suatu saat dia membuat keputusan yang gak populer di kalangan bangsawan di Keraton Jogja. Beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dari status pangeran, tapi itu gak disetujui oleh ayahnya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 tidak menyetujuinya. Tapi setelah turun tahta dan digantikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, permohonan pengunduran diri itu dikabulkan pada tahun 1921. Dengan begitu, dia bisa lebih leluasa mencari jawaban untuk kebingungannya melihat manusia. Siapa manusia itu? Nah, itu ciri dari seorang filsuf. Di mana-mana ketika kita belajar filsafat, kita selalu diberitahu bahwa filsafat itu sebenarnya adalah seni bertanya tentang kehidupan sampai sedalam-dalamnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di kepala Kas waktu itu sudah mencerminkan minat filosofisnya semestinya. Minatnya pada filsafat yang ingin paham manusia sedalam-dalamnya. Macam-macam hal yang dia lakukan dalam upaya untuk memahami manusia itu, tapi ada peristiwa penting yang seringkali kita temukan dalam banyak buku tentang Ki Ageng Suryo Mentaram, yaitu di suatu malam di tahun 1927 muncul pandangan cerah. Dia paham tentang manusia yang dulu membuatnya bingung, yang kemudian dengan sangat serius dia cari tahu untuk mengerti. Di malam itu dia paham pada tahun 1927. Mari kita lihat satu-satu ketiga poin tadi. Yang pertama, lahir di lingkungan keraton dan bingung melihat manusia. Di lingkungan keraton yang dia tonton, yang dia saksikan adalah relasi Ndoro Abdi, di mana peristiwa yang menjadi tontonannya adalah ada orang yang memerintah, ada orang yang diperintah, ada orang yang dimarahi. Gambaran-gambaran seperti itu membuatnya bingung tentang manusia. Dia ketemu dengan gambaran manusia yang tidak asli, tidak orisinal, tidak menunjukkan seperti apa kebahagiaan itu. Tentu saja di benaknya muncul pertanyaan-pertanyaan seperti apakah ada manusia orisinal itu. Pertanyaan seperti itu berusaha beliau jawab lewat membaca, mengembara, bahkan berguru. Bahkan ada peristiwa di mana beliau minggat, pergi dari istana dan membaur dengan kehidupan di luar keraton. Diceritakan bahwa beliau sampai menjadi pedagang, menjadi penggali sumur. Ada cerita tentang itu. Intinya ada masa di mana beliau bingung melihat manusia. Setelah mengundurkan diri, beliau bisa lebih serius mencari tahu tentang manusia. Seprono, seprene, aku kok durung tahu kepetuk wong. Dia merasa belum tahu seperti apa rasanya bertemu orang. Lagi-lagi ini mencerminkan keinginannya yang dalam untuk paham manusia, karena tontonannya juga belum memperlihatkan seperti apa manusia itu. Lalu di masa ini dia aktif dalam diskusi-diskusi yang bisa kita sebut sebagai diskusi-diskusi filosofis, di mana pertanyaan-pertanyaan tentang manusia itu dibicarakan dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari orang-orang yang juga punya minat yang sama. Itu poin kedua tentang Kas. Lalu poin ketiga, dari perjuangannya memahami manusia itu seperti apa, dia sampai pada peristiwa yang sangat penting dalam pandangan Timur, yaitu
sampai pada pandangan yang cerah. Dalam buku-buku yang Bapak Ibu mungkin sudah kenal, ada peristiwa di mana di suatu malam beliau bercerita pada istrinya. Beliau mengatakan, "Bu, wes ketemu sing tak goleki, aku ora iso mati." Saya langsung ke bahasa Indonesianya saja ya, sehingga semua peserta bisa lebih mudah paham. "Bu, sudah ketemu yang aku cari. Aku tidak bisa mati." Ternyata yang merasa belum pernah ketemu orang, yang merasa kecewa dan tidak puas, ya itulah orang yang tampilannya adalah Suryo Mentaram ini. Diperintah kecewa, dimarahi kecewa, disembah kecewa, dimintai berkah kecewa, jadi dukun kecewa, dianggap gila kecewa, jadi pangeran juga kecewa, jadi pedagang kecewa, jadi petani kecewa. Itulah orang yang namanya Suryo Mentaram ini. Dengan kata lain, Suryo Mentaram adalah tukang kecewa. Nah, dengan memahami itu, dia lalu bertanya, sekarang mau apa lagi? Tinggal ditonton, dikenali, dan diteliti. Ini kalimat yang sangat penting bagi kita untuk masuk ke dalam ajaran dari KAS tentang jalan menuju kebahagiaan. Kita perhatikan lagi kalimat ini. "Bu, sudah ketemu yang aku cari. Aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa mati. Ternyata selama ini saya ini tukang kecewa. Sekarang saya tinggal menonton, mengenali, dan meneliti, memeriksa sedalam-dalamnya." Pertanyaannya sekarang, kok kecewa melulu? Itulah realitas setiap orang yang belum paham dirinya sendiri. Bukan hanya Suryo Mentaram. Suryo Mentaram hanya mewakili seluruh penduduk planet bumi ini. Semua orang semestinya adalah tukang kecewa. Jadi tukang kecewa itu sebenarnya bukan Suryo Mentaram saja, bukan KAS saja, tapi semua orang, siapapun yang belum paham dirinya. Karena itu beliau mengatakan penting sekali untuk mengerti awakipun piyambak, mengerti diri sendiri. Bahkan beliau menjamin dalam bukunya, barang siapa mengerti dirinya sendiri, nggak ada lagi masalah. Nggak ada lagi masalah. Nah, untuk paham si tukang kecewa ini, kita bisa menunjuk diri kita masing-masing. Ya. Saya ini tukang kecewa, siapapun yang hidup di planet bumi ini sejauh belum kenal dirinya adalah tukang kecewa. Nah, untuk paham si tukang kecewa itu, kita perlu memahami ini. Yang pertama, catatan atau rekaman atau memori hidup kita masing-masing. Yang kedua adalah karep atau dalam bahasa Indonesianya itu keinginan, karep. Yang ketiga, aku sebagai Hans ini. Hans di sini boleh diganti dengan nama Bapak Ibu semua. Aku sebagai Hans ini. Dan yang terakhir, aku yang bukan Hans. Boleh lagi diganti dengan nama kita masing-masing. Hans di sini hanya untuk memudahkan saja sehingga saya menggunakan nama saya. Silakan menggunakan nama Bapak Ibu masing-masing supaya lebih paham alurnya nanti. Jadi ada 4 hal, catatan, karep, aku sebagai Hans, sebagai Sekar atau siapapun, dan aku sebagai yang bukan Hans. Kita mulai dengan yang pertama, catatan atau rekaman kehidupan. Saya cerita dulu pengalaman bertemu seorang pelajar Kaurujiwo di suatu tempat. Beliau bercerita sebelum berkenalan dengan Kaurujiwo. Dulu dia itu punya keinginan yang sangat besar untuk menjadi seorang pilot.
Dia sudah melewati tahapan-tahapan yang perlu dilalui untuk mengikuti proses menjadi seorang pilot. Sampai suatu tahap tertentu menjelang akhir dia diberitahu bahwa prosesnya harus berhenti. Dengan kata lain, dia dinyatakan gagal. Peristiwa itu membuat dia merasa guncang sampai akhirnya mengurung diri di kamar, terus nggak keluar kamar, pikirannya berkecamuk, apa kata orang dan lain sebagainya. Dia disiksa oleh pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, emosinya sendiri, seperti memukul-mukul dia dari dalam. Bahkan mendengarkan suara kipas angin saja menjadi sangat menakutkan. Sebelum peristiwa itu semuanya baik-baik saja, tapi setelah peristiwa itu ada sesuatu yang mengguncang dia dari dalam sampai realitas di sekitarnya menjadi berubah. Nah, itu peristiwa yang saya dengarkan sampai suatu saat dia membaca buku Kas, dan di situ dia mulai sadar bahwa dia tenggelam dalam pikiran-pikiran bodohnya, pikiran-pikiran konyolnya. Dia sudah mengurung dirinya dalam gagasan-gagasannya sendiri yang oleh Ki Ageng Suryo Mentaram itu diistilahkan dengan kecemplung gagasan. Dia tenggelam dalam pikiran-pikiran konyolnya sendiri, dalam pikiran-pikiran bodohnya sendiri, sampai-sampai dia menjadi bodoh karena kebodohan sedang mengubur dia dalam keadaan yang terjadi saat itu. Nah, itu disebut kecemplung gagasan. Banyak persoalan psikologis muncul dari peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana itu terjadi. Ada catatan, ada rekaman, ada memori tentang pilot, dan itu masuk ke dalam gudang memori dari yang bercerita tadi kepada saya. Kalau nggak ada memori itu, ya nggak akan kepikiran menjadi pilot. Orang di Amerika, di Inggris, di Jerman itu nggak kepikiran makan nogosari karena nggak ada dalam memori mereka nogosari itu apa. Tapi bagi saya yang di Jawa sini ada pikiran untuk makan nogosari karena nogosari itu sudah masuk ke sistem memori saya. Nah, ada catatan tentang pilot. Itu masuk ke gudang memorinya. Memori pilot itu rupanya hidupnya cukup kuat di dalam gudang memorinya. Ada keinginan untuk menjadi pilot. Dan keinginan itu bukan keinginan biasa, keinginan yang sangat kuat. Bahkan bisa dikatakan ada pikiran harus jadi pilot, karena pilot itu punya gambaran-gambaran tertentu di benaknya yang cukup bernilai positif. Nah, keinginan itu dia turuti, tapi gagal. Dampaknya adalah kekecewaan. Level kekecewaan ini tergantung pada seberapa besar keinginan kita. Semakin besar keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu, semakin besar kekecewaan yang bisa dihasilkannya. Saya beri cerita lain lagi. Ada satu pengusaha yang sangat kaya. Dia punya banyak perusahaan, punya 2 anak, dan dia melihat bahwa salah satu anaknya itu potensial betul untuk menggantinya suatu saat sebagai pemilik perusahaan. Dia menyekolahkannya setinggi-tingginya, dia mencukupi segala kebutuhannya sepuas-puasnya, lalu sampai suatu saat dia mengirim anaknya itu ke Amerika. Apapun yang dia inginkan dipenuhi, termasuk membelikannya mobil yang sangat mewah untuk ukuran seorang mahasiswa. Sampai suatu saat anak ini sedang berkendaraan, lalu ada kendaraan lain yang merapat ke mobil dia, seorang kulit hitam. Orang itu kemudian bilang, kalau berani, ayo kita balap-balapan. Dan dia terpancing untuk ikut ajakan itu. Dan mereka dengan sangat liar
balap-balapan di jalan. Sampai di titik tertentu anak ini menabrak satu tiang dan mati di tempat. Peristiwa itu tentu saja menjadi guncangan besar bagi keluarga yang mendengarnya di sini. Nah, sejak itu ayahnya ini masuk ke dalam kondisi yang sangat guncang, mengalami depresi sampai akhirnya kehilangan arah dan seringkali di luar kendali, keluar rumah lupa mengenakan pakaian dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena dia punya keinginan yang sangat besar bahwa anak yang kirimnya untuk belajar akan bisa menggantikan posisinya sebagai pimpinan perusahaan suatu saat nantinya. Ketika keinginan itu kemudian berakhir seperti itu, dia kemudian mengalami guncangan yang sangat dahsyat itu. Nah, itu contoh ketika kita berhadapan dengan keinginan yang tidak terpenuhi, yang bisa berdampak pada kekecewaan. Semakin besar keinginan kita, semakin besar kekecewaan yang mungkin bisa dimunculkan dari situ. Nah, dari peristiwa tadi, ada catatan tentang pilot. Ada catatan tentang penerus perusahaan suatu saat nanti dalam gudang memori si pencerita. Memori pilot atau penerus perusahaan itu hidup cukup kuat. Ada keinginan menjadi pilot, ada keinginan memiliki penerus perusahaan. Dan ketika keinginan itu tidak terjadi, disitulah guncangan besar terjadi. Nah, ada 2 poin penting di sini. Yang pertama, ada catatan, dan yang kedua, ada keinginan. Nah, itu yang akan kita lihat sekarang, keinginan dan catatan. Kita fokus ke catatan. Ada gudang catatan, ada gudang rekaman, ada gudang memori. Itu bisa kita ibaratkan dengan memory card dalam istilah anak-anak sekarang, atau kartu memori. Dan di dalam gudang memori atau memory card itu tersimpan banyak sekali catatan. Ilmuwan sekarang itu bilang dalam satu orang dewasa itu ada sekitar 1 kuadriliun memori. Kuadriliun itu 15 nolnya ya. Kalau 1 juta itu hanya 6 nol. Kalau kuadriliun itu 15 nolnya. Nah, itu jumlah memori dalam orang dewasa. Rata-ratanya seperti itu. Nah, manusia sebenarnya hanyalah kumpulan catatan-catatan itu. Kumpulan rekaman-rekaman itu, memori-memori itu. Apa itu catatan? Apa itu memori rekaman? Catatan itu apa saja yang kita catat atau kita rekam sejak kita lahir sampai mati. Catatan itu nggak pernah berhenti. Sehingga dengan lahir ke dunia ini kita sebenarnya mulai membuat catatan. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita berhenti mencatat, kita berhenti merekam, kita berhenti memasukkan macam-macam hal ke gudang memori kita. Nah, semoga paham apa itu catatan dalam istilah yang lebih ringan, memori atau rekaman. Jadi apa saja bisa kita rekam sejak lahir sampai mati. Kita merekam peristiwa-peristiwa di luar itu dengan panca indera, dan kita juga bisa merekam peristiwa-peristiwa batin dengan rasa. Ada kecemburuan, itu juga saya rekam menggunakan rasa. Wajah-wajah Bapak Ibu semua saya rekam dengan panca indera, khususnya mata saya. Nah, alat bantu untuk proses perekaman itu, proses pencatatan, ada 2 yang utama ya, panca indera dan rasa. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Jumlah catatan itu jelas tadi, banyak sekali dan berbeda-beda antar orang. Catatan-catatan yang berbeda itu sangat wajar, dan itulah yang membuat saya menjadi seorang Hans ini, yang membuat siapapun menjadi dirinya sendiri. Catatan-catatan itu ada dalam diri kita semua, tapi catatan-catatan itu tentu saja berbeda. Perbedaan itulah yang membuat kita ini unik
nggak sama satu sama lain. Orang Barat punya catatannya sendiri, kita di Indonesia pun seperti itu, di Amerika, di New Zealand, di masing-masing wilayah atau tempat, catatan-catatan setiap orang berbeda. Itu wajar. Nah, Kas kemudian mengelompokkan catatan-catatan itu menjadi 11. Ini bukan angka mutlak, bisa ditambah kalau mau. Tapi dalam pengamatan Kas bisa dikelompokkan menjadi 11. Jadi prosesnya tadi saya ulangi biar lebih jelas. Kita datang ke dunia ini dan menghadapi macam-macam peristiwa. Ada peristiwa fisik seperti saya yang Bapak Ibu lihat, atau Ibu yang saya lihat, Bapak yang saya lihat, itu peristiwa fisik yang bisa saya rekam dengan panca indera saya. Di dalam saya ada peristiwa psikis yang bisa saya rekam dengan rasa saya. Nah, kumpulan catatan-catatan itu, hasil rekaman itu kemudian berkelompok menjadi 11 kelompok catatan ini. Harta benda, kehormatan, kekuasaan. Harta benda itu apa saja, seperti gelang yang kita punya, yang kita anggap sebagai sesuatu yang secara material penting dan bernilai, itu bisa kita sebut harta benda. Ada kelompok kedua yang namanya kehormatan, seperti disembah tadi dalam lingkungan keraton, dihormati. Kalau kami dosen itu ketemu mahasiswa, disalami sambil dicium tangannya. Kalau nggak dicium mulai goyang, loh kok nggak cium tangan ya, kurang sopan. Nah, itu berarti catatan kehormatan saya sedang bergoyang. Ada juga catatan kekuasaan, ya. Ada lagi keluarga, golongan, bangsa, jenis, kepintaran, kebatinan, sains atau ilmu pengetahuan, dan rasa hidup. Jadi ini semua pengelompokan dari sekian banyak catatan itu, dan dalam pengamatan Kas bisa dikelompokkan menjadi 11. Ya. Ini bukan angka absolut, masih bisa ditambah. Ya. Nah, catatan itu hidup. Hidup berarti bergerak dan ada tenaganya. Apapun yang hidup pasti punya tenaga di dalamnya. Dengan demikian, catatan-catatan yang ada tenaganya itu punya tenaga yang bervariasi. Kalau catatan itu tenaganya sangat kuat, kita sebut sebagai catatan yang kuat atau catatan yang dominan. Jadi masing-masing catatan dalam diri saya ini punya kekuatan yang bervariasi. Dan ada beberapa catatan yang sangat kuat. Kalau kita kembali ke pengelompokan yang dibuat oleh Ki Ageng Suryo Mentaram, 3 catatan pertama itu umum ditemui pada kebanyakan orang. Catatan tentang harta benda, catatan tentang kehormatan, catatan tentang kekuasaan. Ketika kekuasaan begitu penting bagi saya, itu berarti catatan kekuasaan hidup dalam saya dengan energi yang besar. Kalau catatan kehormatan begitu penting bagi saya, itu artinya catatan ini punya energi yang besar dalam diri saya. Begitu juga dengan harta benda. Nah, kebanyakan orang seringkali lebih hidup salah satu dari kelompok catatan ini. Ada yang melihat harta itu begitu pentingnya, saking pentingnya, amat sangat pentingnya menjadi orang yang haus atau gila harta. Ada yang melihat kehormatan itu sangat pentingnya, penting sekali, amat sangat penting sekali, dia menjadi haus dan gila hormat. Ada yang melihat kekuasaan amat sangat penting sekali, dia menjadi haus dan gila kekuasaan. Nah, semua memori atau catatan ini hidup, dan itulah yang membuat pikiran, perasaan, emosi kita berfluktuasi, goyang-goyang. Jadi penyebab pikiran, perasaan, emosi tertentu itu berkecamuk di dalam saya, dalam pandangan Ki Ageng Suryo Mentaram atau Kas, itu terhubung dengan semua catatan-catatan kehidupan kita masing-masing. Jadi apa yang orang psikologi bilang emosi, mood, suasana hati, pikiran, perasaan yang terasa
bergoyang-goyang di dalam saya, pasti ada hubungannya dengan catatan-catatan kehidupan saya, memori-memori kehidupan saya. Nggak mungkin goyang tiba-tiba, itu goyangan catatan. Nah, sejauh ini kalau kita lihat tadi catatan-catatan dan pengelompokannya, kita sebenarnya sudah dipertemukan dengan dua kondisi kejiwaan manusia. Dalam bukunya Ki Ageng itu diistilahkan dua ukuran. Tapi kok ketika saya ngomong ke mahasiswa juga kebingungan, ukuran itu maksudnya apa ya Pak ya? Karena kalau mengukur itu ada angka-angkanya. Lalu saya membunyikan secara berbeda, saya mengatakan ukuran di sini bisa kamu ganti dengan kondisi kejiwaan. Nah, ada dua kondisi kejiwaan yang ditunjukkan lewat catatan ini. Kondisi pertama adalah kondisi mencatat atau merekam, dan kondisi kedua adalah kondisi memiliki hasil catatan atau hasil rekaman itu. Nah, itu ya dua kondisi kejiwaan manusia, mencatat, dan dampak dari mencatat itu adalah memiliki catatan. Merekam, dan dampak dari merekam itu adalah memiliki rekaman. Itu hal biasa saja, itu hal yang sangat normal. Nah, ingat selalu bahwa kita memiliki semua itu di gudang memori kita yang dikelompokkan menjadi 11 tadi, 11 ini. Kenapa catatan rekaman itu bisa hidup dan sampai bisa membesar seperti itu? Pasti ada energi yang menggerakkannya, dan itulah yang disebut karep atau keinginan. Nah, di dalam saya ini ada akumulasi, tumpukan catatan-catatan kehidupan saya yang menjadi milik saya karena saya yang mengalami semua itu, dan dalam catatan-catatan itu ada karep, dan itulah yang membentuk Hans yang unik ini. Siapapun dibentuk oleh akumulasi catatan dan karepnya. Bukan hanya Hans, siapapun di planet bumi ini punya catatan yang ada karep di dalamnya. Nah, biar tidak repot menyebut nama setiap orang, Kas membuat istilah yang namanya kromodongso. Jadi kromodongso itu ya siapapun semestinya. Kromodongso ini bisa diganti dengan nama masing-masing kita, silakan. Ya, kromodongso itu siapapun dengan namanya masing-masing, dengan keunikannya masing-masing, dengan catatan hidupnya masing-masing. Itulah kromodongso. Nah, ini membantu betul supaya kita nggak menyebut nama semua orang. Cukup diganti dengan nama kromodongso. Aku ini dengan catatanku, aku yang unik ini. Ya, itu kromodongso. Kromodongso adalah aku yang terikat oleh catatan-catatan tadi, oleh rekaman-rekaman tadi, dan menyamakan dirinya dengan rekaman. Ini poin paling penting, ya. Kromodongso itu aku yang terikat dengan catatan dan bisa menyamakan dirinya dengan catatan itu. Ada rumah, aku kemudian terikat dengan rumah itu, dan aku bisa bilang rumahku. Ada seorang wanita, aku kemudian terikat oleh wanita itu, dan kemudian aku bilang wanitaku atau pacarku. Apa saja bisa menjadi ku itu, apa saja. Dalam bahasa Inggris itu disebut identification. Dalam bahasa Inggris yang lebih sederhana disebut entanglement. Kondisi di mana aku terikat pada sesuatu yang sebenarnya bukan aku. Nah, di sini sumber masalah psikologis kebanyakan muncul. Ketika ada HP, ya HP itu ya HP. Tapi ketika saya mulai terikat dengan HP itu, dan anak saya misalnya menjatuhkannya sampai layarnya retak, saya juga ikut merasa retak bersamaan dengan keretakan pada layar HP itu. Karena saya sudah menyamakan diriku dengan HP itu. Sudah terjadi identifikasi. Dan inilah yang dilakukan oleh kromodongso di mana-mana. Mereka bisa terikat oleh sesuatu dan menyamakan dirinya dengan sesuatu. Ini kan kebodohan. Itu bukan dia, tapi dia menganggap itu adalah dia. Ini jelas penyakit psikis yang sangat parah. Menyamakan dirinya dengan sesuatu yang bukan dia.
Ini terjadi pada semua kromodongso. Saya pun begitu. Saya berkenalan dengan seorang wanita, lalu kemudian terikat dengan wanita, lalu oleh sistem kemasyarakatan disebut keterikatan itu sebagai istri, lalu saya mengatakan istriku. Sehingga ketika ada yang mengganggu, gangguan pada istriku itu, aku rasakan getarannya. Rumah ini yang saya tinggali juga sudah menjadi tempat di mana saya terikat, dan saya menyamakan diriku dengan rumah ini, sehingga saya menyebutnya rumahku. Suatu saat saya pulang, dan sepertinya anak-anak tetangga itu mencoret-coret temboknya. Ketika melihat coretan itu, saya merasa goncangan yang luar biasa. Nah, di sini sudah terjadi proses menyamakan diri dengan rumah, sehingga coretan pada rumah itu juga terasa sebagai coretan pada si Hans ini, si kromodongso ini. Itu jelas penyakit. Saya kok menjadi sesuatu yang bukan saya. Ini yang mau ditekankan oleh Ki Ageng Suryo Mentaram. Kromodongso itu kelakuannya seperti itu. Nah, catatan-catatan itu, memori-memori di dalam diri kita masing-masing itu ada yang subur, ada yang layu, dan ada yang mati. Itu semua tergantung kelakuan kita masing-masing. Memori yang terlalu sering kita perhatikan, dia akan menjadi memori yang sangat subur, yang jarang diperhatikan, layu, dan yang tidak pernah diperhatikan akan menjadi memori yang mati. Itu peristiwa alami, natural. Nah, dengan terbentuknya kromodongso yang terikat pada catatan itu, bahkan saking tololnya menyamakan dirinya dengan catatan, dengan lahirnya si Hans ini, si kromodongso ini, maka ada 3 kondisi kejiwaan pada seorang Hans ini. Ya, kondisi kejiwaan yang mencatat itu, lalu hasil dari catatan itu kemudian menghasilkan catatan itu sendiri, dan keterikatan Hans pada catatan itu menghasilkan kromodongso. Jadi kromodongso ini semestinya orang yang unik, sekaligus orang yang sangat susah. Dia unik karena pengalaman hidupnya adalah catatan-catatan hidupnya sendiri, dan dia susah karena dia lengket. Dia melekat pada catatan-catatan itu, dan lebih tololnya lagi si Hans ini, dia menyamakan dirinya dengan catatan-catatan itu, padahal itu bukan dia. Bukan dia, itu catatan yang kemudian saya anggap itulah aku. Dan inilah yang terjadi pada kromodongso. Semoga paham sampai di sini ya. Nah, kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Ki Ageng. Kromodongso itu berasal dari kumpulan catatan yang ada dalam ingatan. Saya ganti sedikit, kumpulan rekaman yang ada dalam gudang ingatannya. Catatan tadi tentang catatan tempat, catatan waktu sejak lahir sampai sekarang, perjalanan hidup, keadaan hidup, dan lain-lain. Ini tumpukan catatan saja ini. Tumpukan catatan. Dan catatan itulah yang mengganggu hidup saya kalau saya tidak perhatikan catatan-catatan itu. Nah, kumpulan catatan itu adalah rasa kromodongso. Dan itu jiwa yang tidak abadi. Mari kita menggeser perhatian kita sekarang ke poin kedua. Semoga sampai di sini apa itu catatan sudah jelas ya. Catatan itu hal yang kita butuhkan untuk hidup di dunia ini, mengenal macam-macam hal, tapi dia juga bisa menjadi sumber masalah kalau kita nggak memperhatikan itu. Apalagi kalau kita lengket segala macam, menyamakan diri kita dengan catatan, itulah penyakit. Sekarang kita masuk lebih dalam ke keinginan, atau dalam bahasa Jawa disebut karep. Ada catatan, ada keinginan. Sekarang kita fokus ke keinginan. Karep itu selalu ada pada diri kita. Karep itu bisa kita sebut energi kehidupan. Ada beberapa penulis yang mencoba menyebut karep ini dengan istilah Prancis elan vital,
atau dalam bahasa Inggris itu energy of life. Apapun istilahnya nggak masalah, tapi dia selalu ada dalam diri kita. Karep itu dasar kehidupan kita, sebabnya kita hidup ini. Catatan-catatan kita yang kita kumpul itu bisa rusak, tapi karep tidak. Dia selalu ada, setelah kita mati pun dia tetap ada. Kita perjelas sebentar. Banyak sekali orang hidup dengan kondisi kejiwaan ini. 1, 2, dan 3. Itu kita sebut kondisi sakit semestinya. Kromodongso itu makhluk yang sakit kok, bukan makhluk yang sehat. Sifat kromodongso itu egois. Istriku, mobilku, temanku, muridku, dosenku, kampusku, itu kelakuan kromodongso. Semuanya diakukan. Kerjanya itu pengakuan, mengakukan apapun. Akibat dia menjadi center, aku ini menjadi center, potensi yang kemudian muncul, dia sangat mungkin sewenang-wenang pada orang lain. Karena pusatnya itu aku, egois. Orang yang egois itu secara alami akan sewenang-wenang pada orang lain. Karena aku yang penting, orang lain menjadi nggak penting, dampaknya dia menjadi sombong, arogan, tinggi hati. Itu suatu rangkaian yang nggak bisa dipisahkan pada kromodongso. Nah, orang yang egois, sewenang-wenang, arogan itu adalah orang yang sebenarnya terpisah dari orang lain. Semuanya ditarik ke aku. Dia nggak lagi melihat orang lain, segala-galanya aku. Orang seperti ini salah melihat dirinya. Perhatikan lagi ucapan ini. Bu, sudah ketemu yang aku cari. Aku tidak bisa mati. Aku yang selama ini merasa bermasalah karena kekecewaan, itulah kromodongso Suryo Mentaram ini. Lalu mau apa lagi dengan kondisi seperti itu? Ya ditonton, dikenali, diteliti. Nah itu obatnya itu. Ditonton, dikenali, diteliti. Itu obat untuk bebas dari kondisi menjadi tukang kecewa, tukang bermasalah. Kalau mau diteruskan dalam istilah-istilah psikologis, orang stres dan lain sebagainya, macam-macam gangguan karena kondisi kita yang mandek berhenti pada kromodongso ini. Kasihan betul kromodongso ini. Hidupnya kecewa melulu, bolak-balik antara susah dan senang, tidak pernah berhenti. Langgeng, bunga, susah istilahnya ya. Susah senang yang langgeng, nggak pernah berhenti. Kenapa bisa begitu? Ya karena ada karep itu. Karep itu menggunakan catatan-catatan kita untuk bekerja. Coba kalau kita punya keinginan, kemungkinannya cuma 2 kok. Tercapai atau tidak tercapai. Kalau tercapai senangnya juga nggak lama, sebentar saja. Lalu muncul lagi keinginan yang lebih besar. Muncul lagi keinginan lebih besar. Ada saatnya itu nggak tercapai, lalu susah. Susah sebentar, keinginan tercapai, senyum lagi. Nggak tercapai, susah lagi. Bolak-balik seperti itu manusia ini. Karena dikerjain, dipermainkan oleh karepnya sendiri. Nah ini kalau nggak disadari ya sampai mati begitu-begitu saja yang namanya Hans ini. Nggak akan pernah keluar dari pola atau ayunan. Yaitu ayunan kok, ayunan susah senang. Ya kalau mau hidup seperti itu ya kromodongso saja sampai mati. Nah seperti itulah gaya hidupnya kromodongso. Bermain ayunan, susah senang, memakai catatan-catatannya itu. Nah saat kecewa itu kita rawan kecemplung. Kecemplung itu bahasa Jawa artinya masuk ke dalam, terjerumus. Kalau sudah kecemplung, itu mulai muncul tuh pikiran yang aneh-aneh, liar, nggak masuk akal. Itu dalam bahasa Jawa disebut gagasan.
Itu nggak real, itu buatan kita sendiri kok. Itu nggak dari mana-mana, kita sendiri yang menciptakan. Jadi kalau kita telaah lebih dalam, ajaran Ki Ageng Suryo Mentaram ini benar-benar sesuai dengan psikologi yang paling modern yang mengatakan manusia itu pencipta masalahnya sendiri. Dialah master dari masalah kehidupannya sendiri. Itu dalam psikologi modern diakui seperti itu. Saya adalah creator dari masalah kehidupan saya. Jelas sekali dalam ajaran khas dari awal sampai pada titik ini yang saya sampaikan. Nah, ketika kita kecewa, hati-hati betul. Di situ kita rawan kemasukan pikiran aneh-aneh yang bisa menjadi sangat liar. Dia ada semacam sirkus di dalam sini. Ya. Ada semacam permainan sulap-sulapan yang makin lama makin aneh dan nggak masuk akal. Dan kalau kita nggak awas, kita nggak tonton proses itu, semakin menggila kondisinya. Dan macam-macam gangguan mental lahir dari situ. Nah, semakin kita kecemplung, nggak sadar kita dipermainkan oleh karab dan catatan-catatan itu. Nah, kita semakin bermasalah secara psikologis, dan itulah yang oleh orang-orang psikologi diceritakan secara panjang lebar sebagai kekacauan mental. Nah, ternyata bahaya juga kalau kita kecemplung gagasan itu. Apakah ada cara untuk nggak menjadi kramadangsa atau kromodongso atau Hans ini yang suka kecewa sana sini nggak ada habisnya? Hidupnya bunga susah dalam ayunan seperti itu, senang susah nggak ada habisnya. Ada. Suryo Mentaram mengatakan ada jalannya. Masuklah ke keadaan jiwa yang lebih dalam lagi. Artinya jangan berhenti pada keadaan jiwa 3 tadi. Masuk lebih dalam lagi. Ada keadaan jiwa atau state jiwa yang keempat. Itulah yang disebut manusia sehat. Sudah kehilangan kuku-kukunya tadi. Enggak dipermainkan oleh catatan-catatan lagi. Dia sudah enggak bisa dicengkram oleh catatan. Catatan sudah enggak punya power untuk mencengkram dia. Dia punya catatan, tapi catatan itu kehilangan powernya untuk mencengkram dia. Nah, itu sudah bukan kromodongso lagi. Dia bukan kromodongso. Siapapun yang bukan kromodongso yang menjadi manusia sehat. Tapi kita harus realistis, menjadi bukan kromodongso itu enggak gampang. Butuh latihan yang namanya nyawang, melihat terus aktivitas catatan itu dan permainan karep yang enggak ada habisnya itu. Barang siapa bisa melihat itu, semakin tajam penglihatannya, semakin dia melejit ke kondisi yang keempat. Nah, saya enggak akan membicarakan itu hari ini. Saya cukup membatasi sampai ke keadaan jiwa yang ketiga dan pengetahuan bahwa ada jiwa yang keempat yang bisa kita gapai kalau kita semakin tajam melihat catatan-catatan itu. Jangan sampai kita dikendalikan, kitalah yang harus mengendalikannya dengan cara rajin nyawang, rajin melihat. Melihat tentu saja dengan cara tenang, bukan melihat dalam keadaan gelisah, harus tenang, setenang-tenangnya. Semakin tajam penglihatan itu, semakin kita merapat ke kondisi manusia level 4. Lagi-lagi harus realistis, nggak gampang. Ada yang menghalangi kita untuk ke sana. Kromodongso itu nggak rela kalau kita sampai meninggalkan dia menuju ke kondisi yang keempat tadi. Kromodongso nggak rela, dia akan ya seperti nggak mau berpisah. Karena begitu orang mengalami kondisi yang keempat ini, catatan-catatan itu hidup tanpa tenaga untuk mengganggu. Enggak ada lagi kuku-kukunya itu. Karena begitu saya punya saya punya ciri. Hans MSC, ya. Ada cirinya, dia MSC. Begitu dilepaskan MSC-nya tinggal Hans. Begitu Hans-nya dilepaskan, siapa yang tersisa? Itulah aku sesungguhnya. Saya kira itu pengantar dari saya tentang
Kawruh Jiwo. Untuk obrolan minggu ini saya batasi sampai di sini. Kita akan lanjutkan ke minggu depan. Kita akan bicara tentang kenapa manusia mengalami gangguan mental dari perspektif Kawruh Jiwo ini, dan bagaimana kita sehat lepas dari kendali catatan-catatan kita. Baik, saya kira begitu saja yang bisa kita sampaikan hari ini, dan semoga ada manfaatnya. Terima kasih.